Ah. Iya, cuacanya Mas Dede tuh, lebih anu tuh. Begini Pak Amir. Apa caranya? Kenapa saya itu kalau menyampaikan kok langsung bisa masuk stop. Itu karena saya itu konsentrasinya itu melihat siapa yang saya sampaikan kepada siapa arahnya. Lah kita itu kalau sudah tahu arahnya kepada siapa, menyampaikannya enak, tepat. Karena kita melihat, oh orangnya seperti ini, kemampuannya seperti ini, menyampaikannya sesuai dengan kemampuan orang, bisa menerima, nggak berlebihan. Kalau tepatnya ini menggunakan feeling, menggunakan naluri keikhlasan kita dalam menyampaikan. Makanya kalau menyampaikannya masih ada rasa pengen diakui atau benar atau salah, nggak usah dipikir benar salah, langsung oh ini kemampuannya seperti ini, itu namanya ikhlas. Sudah nggak memikirkan kemampuan kita, tapi langsung ikhlasnya dalam memberikan kejelasan. Iya, Gus. Absen. Intinya ikhlas dalam memberikan penjelasan. Ikhlaslah dalam memberikan penjelasan, di situ akan tertata sendiri. Allah menatanya. Kalau kamu masih ragu-ragu ini aku bisa apa enggak, pasti penjelasanmu enggak lancar. Kalau kamu berlebihan, pasti kamu kebablasan. Tapi kalau kamu ikhlas sebatas yang kamu bisa jelaskan secara jelas apa yang kamu ketahui, disitulah namanya penjelas. Quran Mubin, penjelasan. Ya, yang jelas. Ya, guys ya. Ahkam. Ini lebih ke curhat, Bos. Lebih ke curhat, lebih ke enak gitu loh. Lost. Sip. Ya. Memang cocok. Memang begitu. Menyampaikan itu kuncinya itu pada keikhlasan. Tapi ketika menyampaikannya terbata-bata, di situ rasakan apakah kamu itu gentar atau kamu mengukur kemampuanmu. Kalau mengukur kemampuanmu, kamu pasti gentar. Kalau kamu gentar, kadangkala kamu ada pengen diakui kebenarannya, aku benar atau karena sejauh yang kamu tahu saja sampaikan dengan jelas. Iya, betul, Gus. Kalau menyampaikannya masih mengukur aku benar apa salah, berarti kamu pasti di situ gentar. Karena ukurannya bukan benar dan salah. Ikhlas menjelaskan sejauh yang kamu tahu. Itu ya, nanti jadinya sempurna. Nggak perlu diada-adakan dengan dalil atau apa, bisanya apa, ya itu sampaikan dengan kejujuran hatimu yang kamu tahu. Itu mudah diterima. Lah saya menyampaikannya itu sejauh yang saya tahu. Betul, Gus. Makanya kemarin itu Gus, ya Gus. Saya mengetahui ini yang saya sampaikan kemampuannya, latar belakangnya apa. Oh ini latar belakangnya pedagang, riwayatnya sekolahnya apa. Saya kan kelihatan dari kemampuan ilmunya seperti ini. Saya kan bisa memetakan itu. Ketika kita ikhlas mau menyampaikan sejauh ketepatan dengan bijaksana, kita menyampaikannya itu pasti tepat karena kita bersandar kepada Allah. Bukan ya Allah aku bersandar, bukan itu, ikhlasmu itu loh, tersambung itu loh. Jadi bukan ucapan. Jadi tidak ada yang namanya iman menjadi kelakuan untuk menyampaikan itu ucapannya ya Allah aku bukan begitu. Tapi rasa ikhlasmu yang tersambung dengan Allah, kamu mempunyai pengetahuan, kau sampaikan dengan gamblang sejauh yang Allah berikan padamu. Itulah namanya ikhlas. Harus disetrum, Gus. Kesempurnaan. Harus disetrum. Milik Allah, Mas Ured ya. Kesempurnaan milik Allah, bukan milik kita. Betul Mbah. Betul Mbah. Jadi rahasianya tuh Mas Ured dikasih tahu barusan. Kenapa? Kenapa Mas Dede? Itu Gus Subi menyampaikan
rahasianya itu menghadapi orang begitu. Ya, Powerful. betul. Saya itu kena semua tuh. Gus Tubi ngomong tuh, kena. Makanya kemarin itu saya itu diskusi sama Ustadz gitu loh. Ya begitu, dia itu mengandalkan dalil gitu loh. Makanya saya itu akhirnya ngaduk ukur kemampuan saya gitu loh. Jadi benar kata Gus Tubi tadi. Makanya buat kasih saya juga, maksudnya gitu loh. Ngadepi orang begini harus begini kan begitu. Oh, gampang itu, saya tahu semua. Tenang. Tenang. Kuncinya ketenangan. Terus lanjut. Betul. Ya emang saya bisa menganalisa semua. Oh, sampean tuh begini. Itu saya itu ukurannya saya itu cuma ya saya lihat toh. Oh, maksudnya begini, menyampaikan begini. Oh, mungkin ukurannya begini. Saya tahu semua. Wong saya imamnya ya, masa imam nggak bertanggung jawab kepada makmumnya? Ada ujian semester. Tenang aja saudaraku. Iya. Tenang, makanya aku itu orangnya selalu cari terus gitu. Apalagi sekarang udah menyelam ke samudranya Allah, udah malahan nggak ke manusia udah gitu loh. Sudah evaluasi. Pokoknya tenang, pokoknya menyampaikannya jujur, tenang, terus sampaikan sebatas yang kamu tahu, tapi perjelas agar tersampai dengan jelas. Jangan pengen diakui, gak diakui nggak apa-apa. Perjelas aja mana yang belum jelas, mana yang maksud saya itu belum tersampaikan yang mana. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya tanyakan lagi, gitu aja. Ya. Betul, jadi sederhana yang disampaikan tapi mengena pada sasaran. Ya. Saya Betul. bicaranya aja pelan-pelan kok. Perlahan-lahan. Itu karena tenang, karena sebatas yang saya tahu cuma bilang apa toh? Urusan ke Allah itu begini. Urusan ke Allah udah tahu, udah paham, kok menyampaikan nggak bisa, berarti kamu kurang tenang, kamu pengen seperti orang lain. Kamu pengen seperti Mbah No, ada dalil begitu. Bukan seperti kamu yang tahu itu loh. Pakai bahasa yang kamu bisa untuk menjelaskan sehingga orang itu bisa menerima. Iya. Jangan merekayasa. Betul, Gus. Ibrahim ayat 4. Nah, itu sip. Melki. Halo Pak Jai. Yuk. Ya, Mas Orep, ini diskusi sesama makmum ya. Oke, ya Mano, siap. Imamnya nyengker dulu. Oke, siap. Bersama makmum yang saling mendahului. Ini tukar pengalaman aja Mas Orep ya. Dikala saya mengandalkan ilmu, seringkali saya ditutup oleh Allah otak saya, nggak bisa berpikir. Di situ saya kembali ke sistem Rasulullah. Rasulullah itu nggak pernah berguru. Apa ada dalam sejarah gurunya tanya Rasulullah siapa, sekolah di mana, kan? Di situ Rasulullah hanya punya sifat sidik, fatona, amanah. Itu yang bisa kita tiru dalam menyampaikan, dalam penyampaian. Kejujuran, jujur itu tidak pada kemampuan tapi jujur kepada Allah. Betul. Dengan ketenangan jujur, apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang kita bisa, ini asli pemberian. Jujur bukan karena pencapaian saya, tapi karena Allah yang kasih, masih sebatas seperti ini jujur. Di situ fatona, cerdas. Dalam penyampaian ini orang cerdas itu soal dibukanya iman mereka itu bukan dari ucapan. Jadi di sini nggak ada niat memahamkan, nggak ada kata-kata yang ngotot, tenang. Dalam berkata tenang.
nggak ada ngotot, melotot atau membentak. Itu orang cerdas. Jadi menggantungkan dan menyandarkan semua ucapan pada Allah. Ini nanti tertata sendiri. Makanya Rasulullah menjadi pintunya Al-Quran dari situ. Bukan karena kepandaian, tapi karena sidik fatona amanahnya. Itu bisa kita tiru, semua bisa meniru itu. Ya, nang ning nonggung. Nah, di situ nanti Al-Quran kita, asli akal kita ke Allah, ini yang kita sampaikan. Jadi tidak berkiblat pada ucapan saya melalui dalil enak bano, dalil Quran, hafal gini-gini, bukan. Allah membuka dari sifat sidik kita, jujur kita kepada Allah, fatona kita, cerdas kita. Orang cerdas itu tidak bergantung dan bersandar pada ilmu. Jadi inilah kemampuan yang diberikan Allah pada diri kita dan diri maksudnya. Gantungkan dan sandarkan kemampuan. Inna hudallahi wal huda. Hidayah hanya Allah, bukan ucapan. Ya Allah, Kau yang mampu membuka mereka. Ya Allah, Kau yang mampu memberikan hidayah kepada mereka. Jujur di situ, diterima nanti. Itulah yang menjadi pendingin mereka. Wa nunazzilu minal Qur'an wa nunazzilu Qur'ana ma huwa syifaa'un. Quran itu diturunkan kepada diri kita semua, jadi akhlak kita semua. Ini untuk syifa, untuk obat hati, obat hati diri kita dan mengobati orang lain. Kalau sudah menjadi obat hati diri kita, jujur, sidik fatona mana, kita bisa, oleh Allah kita bisa dikasih mengobati orang lain. Tidak harus berkiblat pada saya atau Gusti. Mahwa syifaun. Jadi ilmu yang diberikan Allah pada diri kita ini, jalan hidup kita apa yang dikasih tahu oleh Allah, diberi pengertian apapun, inilah Quran. Al-Quran untuk jujur kepada Allah, membaca diri kita bahwa kemampuan itu atas kehendak Allah. Ini sifat sidik. Warahmatun lil alamin, dan kasih sayang untuk alam semesta. Jangan putus rasa sayang kepada siapapun yang kita sampaikan. Jangan membawa rasa benci, nggak terima karena ini masih syariat, ini orang gini-gini. Kalau orang cerdas, jadi pandang Allah, kul huwallahu ahad, atas kembahan Allah. Atas kembahan Allah yang saya hadapi masih seperti ini. Jadi di situ nanti warahmatul lil alamin, rasa sayang. Jangan putus rasa sayang kita ke semua hamba-hambanya Allah. Karena sebenarnya bukan keinginan mereka untuk salah, tapi Allah memang belum kasih hidayah. Nah, penyampai kita ini menjadi wasilah dari Allah untuk hidayah mereka. Kalau yang itu diskusi antar makmum ya, saya kembalikan ke situ, sidik fatona amanah. Betul, Mbak. Di situ nanti ya memang tanpa belajar, tanpa membuka kitab Quran, keluar sendiri. Kalau memang awalnya hafal Al-Quran ya keluar Al-Quran, tapi kalau memang tidak hafal Al-Quran, keluar dari kemurnian jiwa yang menghambakan diri kepada Allah, ini nanti keluar. Dalil kalah, seluruh dalil kalah nantinya. Makanya saya kalau keluar itu Mbak, ya kalau udah menyampaikan saya ke Allah itu, ya udah keluarnya banyak, saya sampaikannya itu sampai ya gitu loh, sampai terbatas, ibaratnya omongan itu wah gitu loh, biar kesampaikan semua di hati gitu loh. Sih, udah sekarang imamnya boleh masuk. Itu masuk sekarang udah tenang itu. Ya ketenangannya emang saya itu masih ketenangan. Santai aja, santai. Saya pernah diumpat-umpat oleh Gus Tubi. Saya ditanya, ilmu apa iman? Saya bicara iman, tapi saya ketika menemui kamu masih membawa ilmu. Habis. Satu kata pun nggak bisa keluar. Demi Allah, satu kata pun nggak bisa keluar. Seperti kambing nggak dapat makanannya. Betul, Pak. Kalau gini aja, pikun mendadak, goblok mendadak itu loh terjadi. Kalau saya bergantung kepada ilmu. Dan itu terjadi kalau nggak salah ya ada kalau 3 kali.
Ya, Pak. Standar gantung juga di nal ikhlas, guys. Dalil-dalil mah udah keputus itu semua. Iya. Melki. Kalau kita bersandarkan kepada Allah, siapa yang bisa mengalahkan Allah? Tapi kalau kita pada masih membawa keilmuan, di atas ilmu, ada nggak ada habisnya. Bisa-bisa kalah kita kalau membawa ilmu. Tapi kalau mengandalkan Allah, nggak akan kalah. Kejujuran, sidik kita kepada Allah, nggak mungkin kalah. Jelas. Begini ya kuncinya. Ilmu kita itu ilmunya orang iman, ilmu Rasulullah itu mengembalikan kekuatan, mengembalikan kebisaan, mengembalikan keakuan. Ketika kita itu kembali ketenangan, ikhlas, terus tapi menyampaikannya itu ikhlasnya untuk menyampaikan, ikhlasnya untuk aktivitas. Itu namanya mengembalikan. Bukan mendatangkan kekuatan, bukan mendatangkan harta, bukan mendatangkan kemenangan, mengembalikan pada Allah. Kuncinya ilmunya ilmu mengembalikan, bukan mendatangkan. Ya. Jelas? Innalillahi itu lebih ya. Innalillahi ya, betul. Ya. Nah, kembalikannya ya, betul. Ya, ilmu kita itu ilmu mengembalikan, bukan mendatangkan. Betul. Tenang Natural. saudaraku. Yang datangkan haknya Allah. Nah, iya. Kita tinggal kembalikan. Oh, ini punya Allah gitu. Ya, nanti ditambah lain sakartum la izidanakum. Wala in kafartum inna ada bilas sakit. Izin mature. Ada belasan. Oke, Mas Andi. Iya, Mas Andi. Izin sedanten mawon ngendikan. Nek anten Oke, Mas Kiai Andi. napa Ustaz. Sugeng dalu Gus Tubi. Halo. Rasa telat iki Pak Andi. Mas Andi Pontianak, Kang. Mas Andi Pontianak. Pakai Ya. bahasa nasional, Mas Andi pakai bahasa nasional. Bahasa nasional. Oh, ya. Orang Jawa Barat, Intinya- Indramayu saya. Ya. Intinya begini Mas, kalau ada kiai ataupun ustadz yang ngeyel, tanya aja dia, Al-Quran itu kitabnya siapa, diturunkan sama Allah. Pasti dia ngeyel, itu kitabnya orang Islam. Tapi kalau sudah dia paham, yang seperti disampaikan Mbah No, ya Al-Quran itulah untuk kitabnya semua umat. Injil, Taurat, Zabur itu kan disempurnakan dalam Al-Quran itu. Kuncinya di situ aja. Insya Allah dia akan leleh itu Ustadz itu pasti mikir. Emang Dan- udah saya sampaikan Mas Andi. Kan begini. Dia kan ada saya itu Al-Quran itu Penyempurna. kitabnya buat seluruh, maksudnya orang hidup, hidup rahmatan lil alamin kan gitu loh. Iya. Makanya itu kan dia kan bahas itu untuk orang Islam. Kata siapa? Buat orang Islam, kata saya itu. Al-Quran itu buat seluruh alam. Alam itu ya termasuk orang selain Islam juga gitu loh. Makanya Al-Quran itu sampai memahami buat manusia. Kalau saya memahami Al-Quran itu buat kita menghadap ke Allah gitu loh. Dia udah terdiam dia. Bahasanya kan dia kan disangka Al-Quran itu buat akhlak untuk ke manusia. Makanya saya jelaskan begitu. Kalau ke akhlak ke manusia, kita kecewa. Kalau kita misalnya baik, terus kita dikasihnya itu jelek. Akhirnya kan begitu. Tapi kita kalau untuk ke Allah, gitu loh. Makanya Al-Quran itu untuk ke Allah. Makanya siapa aja bisa, gitu loh. Ya, Mas, setuju. Iya, makanya dia itu diam juga kalau Al-Quran itu untuk kita itu berakhlak ke Allah, bukan berakhlak ke manusia. Kalau ke manusia pasti ada kecewanya. Betul. Orang itu harus, misalnya ini kita itu menyampaikan tauhid itu Mas, harus hafal 20 sifat begini gitu loh. Saya kan jawab, ke Allah kok susah begitu? Ke Allah mudah. Ada di Al-Qur'annya, saya nggak tahu Al-Qur'annya, gitu loh. Allah itu mempermudah, bukan mempersulit. Kenapa yang dipersulit? Iya ya, dia tuh kok begitu. Akhirnya gitu loh. Dia itu menyampaikan,
Iya. Sambil dikaji Al-Qur'annya, nanti biar tidak asal kita nyebut ataupun apa, sambil dikaji seperti Mbak Ya makanya Nok. saya kan nggak ngerti, ya, makanya ada Al-Qur'annya tapi nggak saya, ya ada Mas, ya kan paham juga, gitu loh. Makanya saya itu nggak paham, gitu. Di Al-Qur'annya Allah itu mempermudah. Iya. Kayaknya seperti ini, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu bisa kemudahan untuk hamba-hambanya, tidak menghendaki kesulitan. Itu ayatnya. Aku kesulitan, betul Mbak. Itu ayatnya. Iya. Ya tapi saya itu Mbak, kalau menghafal-ngapal seperti itu Mbak, terus terang aja Mbak, saya itu kayak nggak suka, mending saya itu seadanya saya gitu loh Mbak. Kalau dipaksain saya nggak mau saya gitu loh Mbak. Iya. Ya itu. Makanya saya rasa kalau nggak ngerti ada di Al-Qur'annya, iya kan? Ya ada. Begini-begini dia kan tahu, gitu loh. Kok kenapa Ya, kamu itu? tinggal ditanyakan. tinggal ngalemeskeun Mas Urip, tinggal ngalemeskeun Ya, tinggal lebih Jangan- sabar, ngelemaskan, betul Pak. jangan mengkantar artian jangan begitu, itu jangan. Nggak boleh, nggak boleh, aja. nggak boleh menghalang, betul. Boleh. Boleh aja kotor nggak apa-apa di bawah. Boleh. Penting sampaikan nanti pokoknya. Pak Andi, Pak Yaman, terus terang aja saya itu omongannya itu begini. Jadi lemas itu agak susah juga, gitu loh. Masalahnya begitu, bukan masalah, tapi saya hati lemes, gitu. Logatnya ini drama. Saya tahu gimana karakter Mas Urip, kita pernah berhadapan. Kita pernah berhadapan, jangan lupa. Keras lawan keras pernah. Halo. Terus awangnya kapok saya udah. Bukan melemaskan masalah bahasa Mas Urip. Bukan nggak semua Masalah apanya? cara penyampaiannya jangan begitu. Nah itu harus Sampaikan aja yang Bukan ada. jangan begitu, Pak Yaman. Bukan jangan begitu. Kalau saya memahami Al-Quran seperti ini, bukan bahasanya saya menyalahkan dia, gitu loh. Enggak, tadi Bahasanya saya itu bukan menyalahkan dia. tadi dari ucapan Pak Urip dia mah itu berarti tinggal Itu Pak Haji, kadang cerita itu tidak sesuai dengan kronologi keterjadinya gitu. Saya sering cerita ke Gus Tubi, apa yang saya ceritakan itu beda. Di waktu menyampaikan itu membawa versinya. Nah, ketika menceritakan ke Gus Tubi, ingin diakui Gus Tubi, ini udah melenceng. Nah, ini udah tidak sesuai dengan kronologi terjadinya, gitu Pak Haji. iya. Lanjut. Mas Urip ini belum tentu sesuai dengan yang diceritakan, sesuai dengan kronologi kejadian. Itu hal biasa. Karena di waktu menyampaikan itu Mas Urip membawa versinya, kalau segini main otak, mengingat-ingat saya berkata gini, nah ini Iya. berbeda dengan kronologi. Iya, itu kan memang waktu itu penyampaian langsung dari hati gitu loh. Makanya ini kan senyangkolnya otak aja, bukan seanunya kan gitu. Ya, Itu memang beda. Yang keluar beda. Sampun. Cerita dengan kejadian memang beda. Itu sering saya alami, Mas Urip. Tenang aja Mas Urip, saya dukung. Waduh, Iya. kita Lanjut bahas terus, yang lain. lanjut terus, semangat terus Mas Urip ya. Iya. Ini waktunya sudah habis. Ini nanti mati dengan otomatis karena memang jamnya sudah hampir habis. Kita tutup sampai di sini pertemuan Zoom kita pada malam hari ini. Semoga pertemuan pada malam hari ini teriringi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.